Masih yang lama. Siap. Mau dikirim ulang, Ustaz? Ku Abdi? Gimana Pak Dokter? Atas dikirim ulang, badai dikirim ulang. Aya nu enggal. Terkedah lah, da atas saya di Pak Dokter mau ngapain lepat ya, lepat di poster. Oh, siap. Ustaz. Ustaz ayeuna mah maghrib terus 17.45 Ustaz, terus ngawitan maghrib. Sudah lebih siang. Ya. Kurang dikawitan Ustaz. Mangga Pak Dokter, mohon. Sambil berjalan Ustaz ya. Ini Teh Tuti katanya masih di on the way di jalan. Mbak Eti sudah bergabung? Belum ya? Ya, Teh Fida ya. Teh Fida siap Teh. Ya, nuhun Teh Fida. Assalamualaikum. Salam Teh Fida. Nuhun. Siap. Ustaz izin pada di kawitan we? Mangga Pak Dokter, mohon. Bismillah. Siap. Bapak Ibu izin pada di kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu dan ba'da. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali bisa melingkar iman di kajian rutin MT Sahabat Surga. Alhamdulillah pekan ini bisa kembali ketemu. Pekan lalu qadarullah Ustaz tepar kecapean. Insyaallah Ustaz sehat berkah salam Ustaz. Amin. Hatur nuhun Pak Dokter doanya. Ya, tak lupa kita limpah curahkan salawat salam kepada junjungan Nabi alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, atau tobinya tentunya umatnya yang istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu juga dalam kondisi sehat berkah selawasna. Alhamdulillah, mudah-mudahan sore hari ini kita sama-sama bisa menyimak kembali kajian ilmu yang bersamai oleh Gurunda yang senantiasa bersamai kita bisa jadi hari-hari LC. Baik Bapak Ibu sekalian, kita awali kajian sore hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tilawah dipersilakan Teh Fida. Teh Fida sedang bertugas ya Teh Fida ya. Lagi di Oka ya. Teh Fida akan menyampaikan surat Al-Asr ya Teh Fida ya, ayat 24 ya. Oke. Dipersilakan Teh Fida. Izin sadayana ya, bentar. Mangga Teh Fida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir wa lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Mangga hatur nuhun. Hatur nuhun Teh Fida, jazakillah khair. Sehat berkah Teh Fida. Baik Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita akan sama-sama simak kajian masih Asmaul Husna series
Ustadz akan menyampaikan tema kajian Allah Al-Musawwir, Allah Sang Kreator Terindah. Ustadz izin untuk manajemen waktunya karena memang tadi sholat maghribnya sekarang jam 17.45. Izin Ustadz penyampaian kajian sampai jam 17 Ustadz. Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab Ustadz. Seperti itu. Dipersilakan Ustadz. Baik Pak Dokter, mohon izin share materi hari ini. Ya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Sahabat surga yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Jazakumullah khair Pak Dr. Wedi selaku Ketua Sahabat Surga dan yang langsung memandu di pertemuan Sahabat Surga sore hari ini. Semoga Allah senantiasa menganugerahi Pak Dokter dengan keluarga tercinta, kesehatan, kebaikan, keberkahan. Senantiasa Pak Dokter dengan keluarga tercinta dibersamakan oleh Allah penuh kebaikan di dunia, Allah bersamakan penuh kebahagiaan sampai ke surga. Jazakumullah Pak Dokter di sela kesibukan yang sangat luar biasa, masih terus bisa membersamai sahabat surga di setiap kajian akhir pekan. Semoga ini menjadi amal jariah kita yang menjadi timbangan kebaikan kita buat kelak di akhirat insya Allah Pak Dokter. Juga sahabat surga semua, tadi ada Ustadz Ginanjar, Ustadz Ajid, kemudian juga Ibu Elvi ya, Prof Enda dan lain sebagainya, Dr. Desir, Dr. Susi, Teh Fida tadi yang memandu yang mengawali pertemuan sahabat surga dengan tilawah. Puji syukur hanya milik Allah. Mudah-mudahan silaturahim kita sore hari ini untuk melingkar iman dalam halaqah imaniyah, menaut hati, mengeja cinta di taman surga. Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal saleh kita, bagian terindah dari ampunan dosa kita, dan semoga menjadi bagian tersempurna dari cara Allah memantaskan kita semua untuk menjadi hambanya yang layak mendapatkan hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah, kebaikan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Semoga kebersamaan kita setiap akhir pekan di Sahabat Surga dalam kajian-kajian yang kita selenggarakan betul-betul ini cara terbaik kita untuk membangun kebersamaan penuh kebaikan di dunia, dan semoga kebersamaan ini berlanjut untuk Allah bersamakan penuh kebahagiaan kelak di surga insya Allah. Baik, sahabat surga yang Allah rahmati dan Allah berkahi, di hari ini atau di kajian pertemuan sore hari ini kita akan lebih dekat berta'aruf, berkenalan dan hidup bersama salah satu nama Allah yang begitu indah ya, yang akan melahirkan satu kebaikan terindah dalam kehidupan kita, yaitu kita akan lebih teliti, lebih profesional ya ketika kita mengerjakan sesuatu, terutama ketika membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bersama nama Allah Al-Musawwir ya, Al-Musawwir. Kalau kita lihat terjemahannya di beberapa Al-Qur'an, kita akan menemukan terjemahan Al-Musawwir itu Allah yang membentuk rupa ya. Allah yang membentuk rupa atau Allah yang membentuk Allah yang memberikan rupa atau membentuk rupa ya. Al-Musawwir. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, nama Allah Al-Musawwir menggunakan isim
kita hanya menemukan di satu ayat ya, di surah Al-Hasyr ayat 24. Ini satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang memperkenalkan kepada kita nama Allah Al-Musawwir, ya. Yaitu di Al-Hasyr ayat 24. Ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Huwallahu al-khaliqu atau huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Wallahu dialah Allah al-khaliq, ya, yang menciptakan, al-bari yang menghadakan dari ketiadaan, al-musawwir dan yang membentuk rupa. Allah yang menciptakan, yang mengadakan dari ketiadaan dan yang membentuk rupa. Inilah satu-satunya ayat, Pak Dokter, di dalam Al-Quran yang memperkenalkan kepada kita nama Allah yang akan kita bahas di sore hari ini, yaitu Al-Musawwir. Sementara menggunakan fi'il, baik fi'il madi maupun fi'il mudhari, ya, yusawwiru atau sawwaru, itu banyak dalam Al-Quran, Pak Dokter. Di antaranya adalah di surah Ali Imran ayat 6. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi yusawwiru. Ini menggunakan fi'il mudhari, ya, bukan isim. Yusawwiru fil arhami kaifa yasha'u. Dialah Allah yang membentuk rupa kamu dalam rahim sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian, ketika menggunakan isim atau al-musawwir, kita cuma menemukan di satu ayat, yaitu di Al-Hasyr ayat 24. Namun ketika menggunakan fi'il madhi, fi'il mudhari, itu banyak di banyak ayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan membentuk rupa menggunakan kata kerja atau menggunakan fi'il, ya. Dan ternyata kita menemukan informasi di Ali Imran ayat 6, Pak Dokter, Bapak Ibu, bahwa ternyata bentuk rupa yang kita miliki ini itu kaifa yasha, ya, itu kehendak Allah, bukan kehendak kita, ya. Jadi kalau bahasa para ulama, rupa kita terbentuk ini bukan suka-suka kita, bukan suka-suka orang tua kita, tetapi itu kehendak Allah. Kalau saya bertanya kepada ibu bapak, sahabat surga, kalau bentuk rupa yang Allah anugerahkan ini, kehendak kita, suka-suka kita, kira-kira bapak ibu ada yang minta revisi ulang tidak? Pak Dokter. Ini kira-kira Pak Ibu ada yang minta layout ulang tidak? Mungkin ada, kalau saya mungkin ada, Pak Dokter, pengen lebih tinggi, Pak Dokter, ya, pengen lebih kurus, begitu. Lebih mancung dan lain-lain. Tapi ternyata bentuk rupa yang kita miliki, yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita di rahim orang tua kita, itu bukan kehendak orang tua kita, juga bukan keinginan kita, tetapi betul-betul kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, ya. Nah, begitu. Jadi orang tua kita tidak bisa begini. Nanti anak kita kalau pas nanti lahir teh hidungnya harus dimancungi, harus apa, itu nggak bisa itu. Itu semuanya adalah kaifa yasha, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak sekedar membentuk rupa, tetapi menggunakan metode yang akan kita bahas di hari ini, Bapak Ibu sekalian, insyaallah, ya. Taib. Inilah beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada kita Allah yang memberikan bentuk rupa. Dengan isim al-musawwir satu ayat, dengan fi'il, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari, itu banyak di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Apa makna al-musawwir, ya, yang membentuk rupa itu? Secara bahasa, Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan musawwir itu adalah ja'alalahu syaklan khasan ma'rufan, yaitu Allah yang membentuk, yang memberikan bentuk yang khusus, Bapak Ibu sekalian, yang bisa dikenali. Ini secara bahasa, ya. Allah memberikan bentuk yang khusus, ma'rufan, yang bisa dikenali. Gitu. Bapak Ibu kira-kira bisa mengenal saya enggak? Bisa, karena saya dikasih oleh Allah syaklan khasan, bentuk yang khusus, yang berbeda dengan Dr. Wedi.
Bapak Ibu tidak akan pernah memanggil Dokter Wedi, Pak Dedi enggak. Kenapa? Karena saya dan Pak Dokter itu punya syaklan khosan ma'rufan, memiliki bentuk khusus yang bisa dikenali. Nah begitu ya. Pak Dokter kebayang nggak kalau 8 miliar manusia di muka bumi ini tidak punya bentuk yang khusus, ya. Sama semua gitu. Ini kira-kira bagaimana gitu ya. Dan ini kehebatan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian. Itu al-musawwir. Allah yang memberikan bentuk yang khusus yang bisa dikenali satu persatu itu. Saya berbeda dengan Pak Dokter, berbeda dengan Ustadz Ajid, dengan Ustadz Ginanjar. Kenapa? Karena setiap kita punya syaklan khosan ma'rufan. Punya bentuk khusus masing-masing yang bisa dikenali. Oh ini mah Pak Dedi, oh ini mah Dokter Wedi, oh ini mah Ustadz Eko, oh ini mah Ustadz Ginanjar itu. Ustadz Ginanjar, mohon izin, ada nggak yang pernah memanggil Ustadz Ginanjar, Ustadz Dedi, ada nggak? Nggak ada, Ustadz. Nggak ada, Ustadz ya? Kenapa nggak ada? Karena orang sudah kenal. Ini bentuk khusus Ustadz Ginanjar yang ganteng, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Alhamdulillah. Dan ini adalah saya, Dedi gitu Bapak Ibu. Kami semua memiliki syaklan khasan yang berbeda di antara satu dengan yang lain. Sehingga mudah dikenali. Oh Bapak Ibu bisa nggak kita mengenali zebra pada Ustadz Ginanjar ya di sebuah ladang itu ketika banyak satu-satu bisa tidak? Tidak bisa ya. Karena mereka hampir seragam. Padahal Bapak Ibu ternyata tidak ada satupun zebra yang sama dengan yang lainnya. Itu hebatan Allah Subhanahu wa taala Ustadz Ginanjar ya. Baik, ini secara bahasa. Kemudian Ibu Bapak yang dirahmati Allah, secara syar'i siapakah Allah Al-Musawwir itu? Ya. Yaitu Allah yang menciptakan dengan nahwi muayyanin, dengan sesuatu yang sangat khusus, a'tahu suran, kemudian memberikan rupa atau memberikan bentuk dan rupa. Allah menciptakan sesuatu, kemudian Allah memberikan bentuk dan rupa. Itu namanya al-musawwir. Ya. Jadi Allah itu ketika menciptakan sesuatu, Pak Dokter, itu tidak sekedar menciptakan saja, tetapi juga memberikan bentuknya dan memberikan rupanya. Ini kalau Allah tidak al-musawwir, Bapak Ibu, kira-kira semua makhluk Allah sama. Sama gitu ya. Makanya Allah itu kan al-khaliq, al-bari, al-musawwir, yang menciptakan, yang mengadakan dari ketiadaan, kemudian yang memberikan bentuk dan rupa kepada ciptaannya itu. Karena ini tiga ya berturut-turut Bapak Ibu sekalian. Di ayat ini kan al-khaliq, kemudian apa yang kedua? Al-bari, yang ketiga al-musawwir, betul ya? Allah yang menciptakan, yang mengadakan sesuatu dari ketiadaan, dan yang memberikan bentuk dan rupa terhadap apa yang diciptakannya itu. Andaikan Pak Dokter, Ustadz Ginanjar, Bapak dan Ibu semua, kalau Allah sampai di Al-Khaliq Al-Bari, sudah sampai sana, dan tidak ada Al-Musawwir. Kira-kira kita bagaimana cara mengenali masing-masing Pak Dokter ya? Sulit. Karena makhluk Allah yang ada di muka bumi ini mungkin sudah diciptakan berpuluh-puluh miliar itu. Tetapi kita bisa mengenali ini hewan, ini mamalia, ya, ini pengerat, ini manusia. Kenapa? Karena setiap makhluk Allah ini punya apa? Syaklan khasan, punya bentuk yang khusus, yang berbeda dengan yang lainnya. Sehingga mudah dikenali. Ini kalau Allah, Bapak Ibu sekalian, tidak al-musawwir Pak Dokter, rasanya kita tidak bisa membedakan mana manusia, mana hewan, mana tumbuhan. Sama semua. Tetapi Allah tidak hanya menciptakan dan mengadakan sesuatu dari ketiadaan, tetapi juga Allah memberikan bentuk dan rupa dari sesuatu yang Allah ciptakan tersebut. Al-Musawwir. Kalau Al-Khaliq sudah kita bahas, kita belum membahas Al-Bari Pak Dokter insya Allah ya. Ini biar nyambung, kita akan sampaikan di pekan selanjutnya tentang Al-Bari'u. Biar nanti kita bisa membedakan apa itu Al-Khaliq, apa itu Al-Bari. Padahal sebetulnya sama-sama terjemahnya Allah yang maha menciptakan itu.
Tapi apa perbedaannya? Nanti Kisha akan sampaikan di pertemuan berikutnya insya Allah. Taib. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Jadi siapa Allah itu? Allah yang ketika telah menciptakan sesuatu, kemudian memberikan a'tahu syaklan atau a'tahu suratan, memberikan bentuk dan rupa. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, lihat kalimat ini, al-bina'u yakunu fil asli alal haikal, ya. Bangunan Bapak, bangunan itu asalnya mungkin hanya beton dan semen gitu ya. Hanya beton dan semen, itu berarti Allah al-Khaliq al-Bari. Tetapi ketika sudah di beton dan di semen, dikasih cat segi nanyar ya, dikasih keramik, dikasih kayu ya, dipola mana kamar, mana jendela, mana atap, itu namanya al-musawwir Bapak Ibu sekalian. Paham ya? Begitu. Coba Bapak Ibu kalau sebuah bangunan cuma hanya beton dan pondasi saja, ini kira-kira kita bisa mengenali nggak? Mana rumah, mana sekolah, mana toilet umum? Nggak bisa kan? Kita akan bisa mengenalinya mana masjid, mana rumah setelah ada al-musawwir. Diberikan cat, dibentuk rupanya, diberikan marmer, diberikan jendela, diberikan atap, kaca, dan lain sebagainya. Itu namanya Bapak Ibu al-musawwir. Sehingga al-abniyah al-hadisah laha surah ra'iyah jiddan. Sehingga kita bisa melihat bangunan itu sangat indah sekali. Bapak Ibu, coba bayangkan. Kalau kita tidak dikasih rupa dan kasih bentuk, kira-kira indah atau menakutkan? Ayo Pak Dokter, coba. Serem, Ustaz. Serem. Seperti bangunan Mengerikan, cuma betul, betul, Bu Dewi. Seperti bangunan cuma hanya pondasi dan beton, seperti itu. Itu tidak indah itu. Namun ketika kita membentuk rupanya, memberikan keramiknya, memberikan ubinnya, memberikan kayunya, memberikan apa tadi? Jendela, kemudian kamar, pintu, itu menjadi indah sekali. Manusia juga sama. Kalau kita tidak dikasih rupa, itu tidak indah. Yang ada adalah mungkin menakutkan itu. Nah ini Bapak Ibu mohon agak paham ya, insya Allah al-musawwir ya, al-musawwir gitu. Seperti kita sedang membentuk rupa bangunan kita, seperti kita sedang membentuk rupa rumah kita. Dicatnya warna apa ya, kentengnya bahan dari apa, itu al-musawwir namanya. Agak kepaham Bapak Ibu insya Allah. Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Ya, baik, mari kita lihat dulu Bapak Ibu sekalian. Ada dua tahapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Dan sungguh kami benar-benar menciptakan kamu, Adam, dan membentuk tubuhmu. Ini tahapannya Bapak Ibu sekalian ya. Allah setelah menciptakan kemudian memberikan bentuk. Ini prosesnya. Pertama menciptakan, kedua memberikan bentuk gitu. Makanya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalnya Bapak Ibu suka lihat gak gambar di sekolah dulu ketika SD ya, ada gambar terus gambar manusia yang belum ada kulit Pak Dokter, belum ada daging gitu. Itu kira-kira indah nggak sekalian? Kan di sekolah-sekolah biasa suka ada begitu ya, anatomi tubuh kan. Itu ketika manusia tanpa kulit, Bapak Ibu ya, tanpa pembungkus ini, tanpa daging, itu kira-kira menakjubkan atau mengerikan? Itu mengerikan. Tapi ketika Allah sudah menciptakan kita, tsumma sawwarnakum. Kemudian Allah memberikan bentuk dan rupa, dikasih kulit ya, kulit putih ya, dikasih tangan yang simetris, dikasih kaki, dikasih kepala, yang wajah ini lewatnya sangat indah sekali, maka tercapailah sebuah keindahan itu. Tiba-tiba misalnya manusia diciptakan jelek Bapak Ibu, nggak jelas begitu. Itu mengerikan sekali ya. Bapak Ibu,
Bersyukur nggak kepada Allah? Allah tidak hanya menciptakan kita, tetapi juga membentuk kita dan memberikan rupa kepada kita. Ini salah satu kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Andaikan kita dan seluruh makhluk Allah diciptakan tanpa bentuk dan tanpa rupa. Ini bagaimana cara kita mengenali dan lain sebagainya. Ini salah satu kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu demi Allah, Allah tidak hanya memberikan bentuk dan rupa. Saya ulang Bapak Ibu. Allah tidak hanya menciptakan, tetapi setelah menciptakan memberikan bentuk dan rupa. Dan Allah tidak sekedar memberikan bentuk dan rupa, Pak Dokter. Tapi lihat ayatnya. Bapak Ibu, Allah memberikan rupa dengan seindah-indah rupa, memberikan bentuk dengan seindah-indah bentuk. Ini ayatnya. Wasawwarakum fa'ahsana suwarakum. Dia pula yang membentukmu lalu memperindah bentukmu. Bapak Ibu. Ini kebaikan Allah dalam hidup kita. Allah tidak sekedar menciptakan, tetapi memberikan rupa dan memberikan bentuk. Dan Allah tidak sekedar memberikan bentuk, Allah memperindah bentuk itu. Bapak Ibu sekalian. Kebayang apa Dokter? Andaikan kita diciptakan oleh Allah, kemudian dibentuk dengan bentuk yang asal-asalan. Ini kira-kira wajah saya sekarang seperti apa, Bapak Ibu? Ya enggak? Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, ya Rabb. Allah itu Bapak Ibu sangat mencintai kita. Bahkan di surah Tin yang sering Bapak Ibu dengar ya. Dan sering Bapak Ibu baca kan, wattini wazaitun wa turisinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani, dengan bentuk terbaik. Bapak Ibu, kehebatan Allah dalam ayat ini ketika ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita dibentuk dengan bentuk terbaik, Allah menggunakan sumpah, Ustaz Ginanjar. Coba Bapak Ibu sekalian, apa hubungannya itu? Sebelum Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebelum Allah menjelaskan kepada kita bahwa bentukan kita ini dengan porsi terbaik itu, Allah dahulu dengan sumpah. Wattin, wazaitun, waturisinin, wahadal baladil amin. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tidak bersyukur dengan bentuk ini, itu kita sangat tidak bersyukur kepada Allah. Ini bentuk terindah dan terbaik yang Allah berikan kepada kita, yang ketika Allah ingin menyampaikan ini menggunakan sumpah. Sumpah itu sesuatu yang sangat berat, yang sangat besar, sangat agung Bapak Ibu. Jangan pernah kita merendahkan ciptaan Allah ini. Ini sebaik-baik ciptaan dari yang Allah berikan kepada kita. Yang ketika Allah ingin menjelaskannya, Allah menggunakan sumpah. Demi tin, demi zaitun, demi bukit Tursina, dan demi kota Mekah, Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak Ibu, coba kita lihat dulu. Wattini wazaitun, tin dan zaitun. Ini menjelaskan apa Bapak Ibu sekalian? Ini menjelaskan tentang negara Palestina. Ya, Bapak, tentang Palestina, Yerusalem Bapak Ibu sekalian. Kan tin dan zaitun di sana Pak Dokter. Waturisinin, bukit Tursina. Ini menjelaskan tentang bukit Tursina. Wahadal baladil amin. Ini menjelaskan tentang kota Mekah. Bapak Ibu saya tanya, di Yerusalem ada siapa? Ada Nabi Isa alaihissalam. Di Bukit Tursina ada siapa? Ada Nabi Musa alaihissalam. Di kota Mekah ada siapa? Ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa bentuk ini paling indah. Allah bersumpah dengan 3 tempat kelahiran Nabi, Bapak Ibu sekalian. Coba. Makanya haram kita mengubah-ubah bentuk ini. Hanya untuk mencari keindahan. Apa kata ulama Pak Dokter? At-taghyir litazmil haramun syara'an. Siapa yang mengubah-ubah bentuk ini hanya untuk mendapatkan dalam ini keindahan, itu haram Bapak Ibu. Kenapa haram? Karena dia sudah menuduh apa yang Allah berikan dalam kehidupannya tidak indah itu. Makanya kan fatwa ulama 2 Ustaz Ginanjar. Kalau mengubah at-taghyir lisihah itu mubah. Mengubah bentuk tubuh kita untuk kesehatan boleh.
Tapi mengubah untuk mencari kecantikan itu haram itu. Kenapa? Karena dia menuduh apa yang Allah berikan tidak indah, Bapak Ibu. Untuk mengucapkan kalimat indah ini, Allah menggunakan sumpah dengan 3 kota suci, dengan 3 nama Nabi. Masa kita tidak menghargai ciptaan Allah ini, Bapak Ibu sekalian? Kalau bahasa kita, Ustaz Wedi, kia kioge itu ciptaan terbaik, gitulah. Bapak Ibu, kalau Allah sekedar mengatakan, kami telah menciptakan engkau fi ahsani taqwim, dalam bentuk terbaik. Kalau segini aja, ini adalah kalimat Allah. Dan mungkin kita reaksinya biasa. Tapi sebelum mengatakan itu, Allah mengawali dengan sumpah, Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah sudah bersumpah, berarti apa yang ingin Allah sampaikan sesuatu yang sangat besar, yang sangat butuh perhatian orang-orang beriman. Berarti Bapak Ibu, bentuk ini sederhana nggak Bapak Ibu sekalian? Sederhana nggak? Enggak. Karena Allah menyampaikan menggunakan sumpah. Wattini wazaitun, waturi sinin, wahadal baladil. Amin. Demi bukit, demi Yerusalem, demi bukit Tursina, demi kota Mekah itu. Di sini Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Seakan-akan Allah mengatakan begini, Dr. Wedi. Demi Nabi Musa alaihissalam, demi Nabi Isa alaihissalam, demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ciptakan engkau dengan sebaik-baik berupa itu. Maka Bapak Ibu, bagaimana setelah kita ini mendapatkan ayat ini? Di surat At-Tin ya Bapak Ibu, 2 kata ulama Bapak Ibu. 2 kata ulama itu. Yang pertama adalah rawat. Karena ini adalah suatu yang sangat besar yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Rawat Bapak Ibu sekalian. Nah, masalah perawatan ini saya sedang berjuang Ustaz Ginanjar. sedang berjuang untuk ingin sehat, ingin apa begitu ya. Bapak Ibu, saya itu kan orang pondok, Dr. Wedi ya. Saya 7 tahun di pondok, kemudian juga di Mesir lama ya, mondok juga di Mesir gitu. Ya Bapak Ibu tahu lah bagaimana pola makan orang-orang pondok. Asal ayah lah gitu ya. Asal ada Bapak gitu ya. Ya, jadi polanya memang tidak sebaik Bapak dan Ibu lah. Kalau kita dulu kan, kalau Bapak Ibu ketika di rumah bisa milih makanan, kalau kita di pondok asal ada gitu. Saya 14 tahun Bapak Ibu berarti ya mondok itu, asal ada. Saya tuh ini Pak Dokter, ini memang doa saya sama Allah. Ketika saya kembali kepada Allah, saya ingin mengembalikan ini dalam keadaan sehat kepada Allah. Itu salah satu bentuk syukur Allah memberikan berupa kita dengan sangat indah. Saya ingin ketika saya pulang kepada Allah, betul-betul mengembalikan semua yang Allah berikan ini kepada Allah dalam keadaan sehat. Nah, berarti kita harus menjaga Bapak Ibu ya. Ini menjaga bukan sekedar supaya sehat, bukan. Ini anugerah dari Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Semoga Bapak Ibu dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ketika waktunya kita berpulang, kita bisa mengembalikan titipan Allah ini kepada Allah dalam keadaan utuh, sehat. Dan itu cara bersyukur kepada Allah tuh. Makanya kan Rasulullah SAW Bapak Ibu mengajari kita doa Pak Dokter ya. Ya Allah, jadikan tubuhku sebagai warisan bagiku, dan jangan jadikan aku sebagai warisan bagi tubuhku itu. Bapak Ibu ya. Ya Allah, jadikan tubuhku sebagai warisan dariku, dan jangan jadikan aku sebagai warisan dari tubuhku. Jadi Bapak Ibu, ketika kita pulang kepada Allah, kita dalam ini semuanya masih sehat Pak Dokter ya, masih berfungsi gitu. Jangan sampai kita masih ada di dunia, belum pulang, tapi tubuh kita sudah tidak banyak berfungsi. Itu doa Rasulullah SAW Ginanjar. Ya Allah, jadikan tubuhku sebagai warisan dariku,
dan jangan jadikan aku sebagai warisan bagi tubuhku, begitu ya. Itu doa Rasulullah SAW. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, yang pertama kata para ulama itu, dia rawat ya, rawat. Berarti memang saya dari sini mendapatkan penjelasan Dr. Wedi, pola istirahat, pola makan dan lain sebagainya itu betul-betul menjadi sesuatu yang pentingnya bagi umat Islam ya. Untuk bersyukur dengan segala keindahan yang Allah berikan kepada tubuh kita ini, Bapak. Allah tidak hanya menciptakan kita, tetapi membentuk rupa kita dengan sebaik-baik bentuk. Semoga kita bisa mengembalikan semua ini kepada Allah dalam keadaan sehat, Pak. Baik-baik aja semua. Ya. Nah, yang kedua, Ibu Bapak sekalian, ini bagaimana cara kita bersyukur dengan tubuh ini, Bapak sekalian. Pertama, rawat dengan seindah-indah perawatan ya. Nggak apa-apalah kita mengeluarkan uang besar ya, teneneng ya buat majicur apa itu. Buat gitu-gitu ya. Karena untuk merawat semua yang Allah anugerahkan ini ya. Dan yang kedua apa itu sekalian? Bagaimana cara kita mensyukuri tubuh yang Allah berikan yang seindah-indah bentuk dan ciptaan ini? Maka kata Ibnu Qayyim, Bapak Ibu, cara bersyukurnya adalah gunakan sesuai dengan keinginan Allah. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apa yang Allah inginkan dari tubuh kita ini? Ketika Allah menciptakan kita dan bentuk rupa seperti ini, apa yang Allah inginkan, Bapak Ibu? Satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah. Untuk ibadah. Jadi Allah itu kan ingin dengan tubuh yang Allah ciptakan, berikan ini kan Ustaz Ginanyar ya, sesuai dengan keinginan Allah kan. Allah tidak menciptakan kita kecuali untuk ibadah. Maka kalau kita tidak memperbaiki ibadah kita, berantakan ibadah kita, bukan hanya kita sedang tidak mengikuti syariat Allah, tetapi kita tidak bersyukur dan apa yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupan kita ini. Itu Bapak dan Ibu kalimat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Cara bersyukur kepada Allah adalah dengan memanfaatkan apa yang Allah berikan sesuai dengan keinginannya. Kan begini Bapak Ibu ya. Sesuatu itu diciptakan dengan fungsinya. Kullu syai'in khuliqat. Sesuatu itu diciptakan sesuai dengan fungsinya. Jadi Allah tidak menciptakan sesuatu seginanya kecuali sesuai dengan fungsinya. Contoh, kenapa kita menciptakan pisau dalam keadaan runcing tajam? Kenapa kita membuat pisau dalam keadaan tajam? Karena fungsinya untuk memotong, gitu. Ya kan? Nah, kenapa Allah ciptakan tubuh kita dalam keadaan begini? Fungsinya apa Bapak Ibu? Untuk memudahkan ibadah. Itu sekalian itu. Ya, kita bisa ruku dengan benar Bapak Ibu ya. Kita bisa sujud dengan sempurna. Kita bisa tahiyat awal, tahiyat akhir dengan indah coba. Andaikan kalau tubuh kita tidak seperti ini, seperti binatang Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kita ruku bisa nggak Bapak Ibu? Sujud bisa nggak? Nggak bisa kan? Itu fungsi Allah menciptakan ini Bapak Ibu sekalian. Sesuatu itu diciptakan sesuai untuk fungsinya. Kenapa pisau tajam? Untuk memotong. Ya. Kenapa ini begini? Untuk begini. Dan kenapa rupa kita ini seperti ini Bapak Ibu? Cuma satu jawabannya. Untuk memudahkan ibadah kita kepada Allah. Andaikan bentuk tubuh kita Allah ciptakan seperti hewan misalnya, bagaimana kita bisa sujudnya? Bagaimana kita bisa rukunya itu? Betul tidak? Tetapi kalau kita sudah diciptakan dengan sempurna ini tidak mau ibadah kepada Allah, ini orang yang sangat durhaka dan tidak kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ibu dan Bapak ya, dua hal untuk bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan keindahan ini. Maka pastikan Ibu Bapak, pastikan sore hari ini
apa yang Allah titipkan di bentuk rupa kita ini, semuanya adalah ahsanit taqwim, sesuatu yang sangat indah dan menakjubkan. Ini nggak sederhana Bapak Ibu sekalian. Ini ciptaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak-bapak di sini pastikan semuanya itu paling ganteng. Kalau Bapak tidak merasa ganteng, ya mungkin salah ngerendeng sajalah begitu ya. Itu aja sih masalahnya. Ibu-ibu tuh harus yakin ibu tuh cantik gitu. Kalau ibu merasa tidak cantik, bukan karena Allah menciptakan ibu tidak cantik, salah ngerendeng. Itu ya. Maka harus pintar-pintar ngerendeng saja ya. Nah ini ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ketika Allah berbicara masalah bentuk kita, rupa kita, itu tidak sederhana. Kenapa tidak sederhana? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu dengan bentuk terbaik. Fa'ahsana suwarakum atau fi'asani takwim. Dan sebelum Allah mengatakan itu, Allah dahulu dengan sumpah dengan 3 nabi. Wattin, wazaitun, waturis sinin, wahadal baladil amin. Kemudian laqad khalaqnal insana fi'asani takwim. Kita harus lebih sayang Bapak Ibu dengan tubuh ini ya. Karena ini pemberian Allah yang tidak sederhana dan tidak murah. Ini adalah anugerah terbaik, terindah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita rawat. Cara bersyukurnya adalah rawat semuanya dan fungsikan sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk semakin mengindahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini mau ditoge karunya. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya Bapak Ibu coba kita lihat ya. Bentuk kita ini kata para ulama Bapak Ibu simetris semuanya ya. Tangan kan dua-duanya panjangnya sama. Kebayang nggak kalau satu pendek dua panjang kali gitu ya. Kalau kaki kan simetris Bapak Ibu sama panjangnya, sama bentuknya. Kalau antara tangan kiri, tangan kanan dibedakan sama Allah panjangnya, bentuknya. Ini bagaimana kita? Terus wajah Bapak Ibu ya, mata di sini, alis di sini, hidung di tengah, bibir di sini. Ini sudah layoutan terbaik. Ini kata para ulama. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silakan layout ulang wajah Bapak dan Ibu. Sok pindah-pindah sesuka Bapak dan Ibu. Kira-kira indah atau mengerikan? Kan ini simetris sebenarnya Pak Dokter ya. Ini simetris Bapak Ibu. Kenapa saya itu hidung tidak mancung? Karena wajahnya bulat begitu. Masa wajah bulat, hidung mancung, Bapak Ibu nggak enak gitu ya. Ini sudah simetris semuanya. Kulit saya sudah simetris, tangan bentuknya, panjangnya, warnanya, kaki juga sama. Ini salah satu keindahan yang Allah berikan kepada kita. Maka saya tanya Bapak Ibu, Nabi itu kalau sedang bercermin, sering mengatakan apa coba? Bapak Ibu sekalian. Nabi kalau bercermin, sama Hasan Taholki, Fahasin Huluki. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, sebagaimana kau sudah indahkan bentukku ini, maka indahkan pula akhlakku, kata Nabi. Itu Nabi Bapak Ibu sekalian. Setiap beliau melihat cermin, itu berdoa, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau telah indahkan rupaku ini, sebagaimana kau telah indahkan bentukku ini, tolong indahkan pula akhlakku. Dan itu adalah doa Nabi setiap akan bercermin. Atau kalau kita mah, kalau sering disebut oleh orang tua kita, doa badai nyisiran. Gitu ya. Doa badai nyisiran ya. Atau doa bercermin itu ya. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Dan itu doa Nabi Bapak. Dan Nabi meyakini ini yang terbaik. Maka ya Allah, sebagaimana Engkau berikan keindahan kepada rupaku ini, tolong indahkan pula akhlakku. Ya. Ini hadis riwayat Bapak Ibu, hadis riwayat Abu Ya'la ya, hadis riwayat Abu Ya'la. Alhamdulilladzi hasana khalqi wa khuluqi. Jadi ini kata Nabi juga sama. Terima kasih ya Allah yang telah membaguskan bentukku dan akhlakku. Dan ini adalah kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahilladzi hasana khalqi wa khuluqi. Ya Allah, terima kasih yang telah mengindahkan bentukku dan akhlakku. Ya, Masya Allah. Baik, Ibu dan Bapak, di pertemuan hari ini
untuk lebih dalam kembali memahami tentang siapa Allah Al-Musawwir, saya menggunakan kitab ini Bapak Ibu ya. Kitab Asmaul Husna wa Sifatuhul Fudola Minal Kitabi was Sunnah. Ini ada 5 jilid ya. Dr. Muhammad Rotib An-Nablusi. Ini ada 5 jilid. Beliau Bapak Ibu memberikan 4 pendalaman makna ya tentang siapa Allah Al-Musawwir itu. Baik. Yang pertama, makna pertama Allah Al-Musawwir. Kata Syekh Rotib An-Nablusi, seorang dokter ahli tafsir Bapak Ibu sekalian, dan beliau menulis buku juga tentang Asmaul Husna ya, ada 5 jilid. Judulnya Mausu'atu Asma'illahi Al-Husna wa Sifatuhu Al-Fudla Minal Kitabi was Sunnati. Makna pertama Allah Al-Musawwir yaitu Allah yang memberikan bentuk yang khusus yang bisa dikenali tadi Bapak Ibu ya. Contoh, mari kita lihat Bapak Ibu contohnya. Jadi yang pertama Allah memberikan bentuk yang khusus, yang mudah dikenali. Contoh, seorang ayah itu memiliki 5 anak Bapak Ibu. Memiliki 5 anak. Apakah kita bisa nggak mengenali satu persatu anak itu? Kenapa bisa? Bisa. Kenapa bisa Bapak Ibu? Karena ada ciri khusus. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Kullu walidin suratun min haitsul laun, min haitsul tul, min haitsul syakal wajah, min al-mustatil, asy'ar, aswad. Karena 5 anak ini itu memiliki betul Bu Dewi ya, syaklan khasan dari mulai warna kulitnya, dari mulai tinggi pendeknya, dari mulai bentuk wajahnya, dari mulai rambutnya, dan dari anggota-anggota tubuh yang lain yang Allah berikan secara khusus, tidak sama itu. Makanya kalaupun anak kita 5, sebagai orang tua, kita bisa mengenali 5-5-nya Bapak Ibu. Oh ini misalnya namanya Dedi, ini namanya apa gitu ya. Bisa itu. Ada nggak orang tua Bapak Ibu sekalian itu no mana ya Dedi teh gitu. Ada nggak Bapak sekalian? Enggak, karena 5-5-nya itu walaupun latang dari rahim yang sama, dari orang tua yang sama, tetapi mereka tidak memiliki bentuk yang umum. Semuanya itu khoson. Punten di sini ada ahli ini Bapak Ibu. Kalau anak kembar itu pasti sama nggak semuanya? Enggak. Sama nggak Bapak Ibu? Enggak. Ya, Tetap beda, Ustaz. Masih beda. Masih ada bedanya Bapak Ibu sekalian. Nggak mungkin 100% semuanya sama walaupun dia itu kembar. Mungkin kalau tubuh agak susah dikenali, mungkin dari sifat, mungkin dari tabiat, mungkin pundungan, belikan misalnya gitulah. Gitu ya. Beda Bapak Ibu sekalian. Bahkan ternyata Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan makhluk di muka bumi ini. Apa kata para ulama? Tidak ada yang sama. Setiap satu makhluknya itu memiliki kespesialan yang berbeda dengan yang lain. Hatta manusia, hewan dan lain sebagainya. So Bapak Ibu, seindah apa Allah gitu ya. Ketika menciptakan ini. Bentuk-bentuk ini yang semuanya tidak ada yang sama Pak Dokter. Masya Allah. Ini yang pertama Bapak Ibu ya. Ini yang pertama itu. Hatta misalnya Ustadz Ginanjar punya anak 10, saya yakin bisa membedakan satu persatu Ustadz. Karena setiap anak kita punya syaklan khasan ma'rufan. Bentuk-bentuk khusus yang berbeda dengan yang lain yang tidak bisa yang bisa kita kenali. Ini baru manusia Bapak Ibu, belum hewan, belum yang di daratan, belum yang di lautan. Belum yang sampai yang kecil sampai yang besar, itu tidak ada yang sama. Coba sehebat apa ilmu yang Allah miliki Bapak Ibu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Makanya kan di kita ini ada sidik jari Bapak Ibu ya. Ada sidik jari. Karena ternyata sidik jari ini kan menentukan identitas Pak Dokter ya. Karena ternyata tidak ada yang sama itu. Tidak ada yang sama. Saya nggak tahu ya ilmunya bagaimana, tapi katanya ini tidak ada yang sama. Insya Allah ya.
Kemudian itu makna yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kemudian makna kedua. Siapa Allah Al-Musawwir itu? Kata Syekh Ratib An-Nablusi, yaitu Allah yang memberikan bentuk dan rupa setiap sel molekulnya berbeda, inti berbeda, anatomi berbeda, kemudian mereka setiap bagian-bagiannya berbeda dan punya keistimewaan dan ciri masing-masing yang tidak sama. Makanya apa kata beliau Bapak Ibu sekalian? Semua bikinan manusia, ya. Semua bikinan manusia, Bapak Ibu, itu pasti memiliki kemiripan. Kata beliau, ya. Misalnya ada orang yang bikin, Bapak Ibu, ada orang yang bikin meja, itu 10 aja, itu kadang mirip gitu ya. Ini Allah 8 miliar manusia tidak ada yang sama itu. Misalnya bikinan elektronik apa-apa, kadang bikin manusia itu kadang sama Bapak itu sekalian. Tapi apa yang Allah bikin itu tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya. Bahkan 8 juta miliar manusia di muka bumi ini tidak ada yang betul-betul sama seutuhnya 100%. Ada banyak kemiripan, mohon maaf, ada banyak perbedaan walaupun mereka disebut kembar itu. Coba Ibu dan Bapak sekalian. Ini Allah itu ilmunya seperti apa ya? Ini belum hewan di daratan, di lautan. Zebra saja Bapak Ibu sekalian itu memiliki, Pak Dokter ya, syaklan khasan. Sesuatu yang tidak sama dengan yang lainnya itu. Walaupun secara kasat mata mungkin mereka mirip itu. Tapi tidak. Allah berlakukan ketidakmiripan ini tidak hanya di manusia, tetapi di tumbuhan dan di binatang. Ini kata ulama Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat. Ini kata ulama. Wallahi ya Rabb, law tashabahat waraqatan zaitun lima sumiatal musawwir. Demi Allah, kalaulah ada daun kelor yang sama, Allah tidak layak disebut dengan musawwir. Itu kata para ulama. Kalaulah ada 2 daun yang sama, Bapak Ibu, 2 daun yang sama, zaitun, daun zaitun, maka Allah tidak layak disebut musawwir. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, berarti antara satu daun dengan daun yang lain dalam satu pohon itu sama tidak? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalaulah ada 2 daun dalam satu pohon di daun kelor atau daun apa, Bapak Ibu ya, itu sama. Allah tidak layak disebut dengan al-musawwir. Itu menunjukkan jangankan manusia 8 miliar, jangankan hewan, satu spesies tidak ada yang sama. Daun saja dalam satu pohon, di pohon yang sama, di tangkal yang sama. Itu tidak sama ternyata itu. Itu hebatnya Allah al-musawwir, Bapak Ibu. Kan sudah kita pernah sampaikan di kajian tentang Al-Khaliq ya. Allah Al-Khaliq Bapak Ibu. Allah Maha menciptakan. Setidaknya ada beberapa keistimewaan Allah penciptaan Allah itu. 1, Allah bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Sementara manusia hanya bisa menciptakan sesuatu dari barang yang sudah ada. Sementara Allah bisa menciptakan dan mengadakan sesuatu dari ketiadaan. Yang kedua, ciptaan manusia itu mirip dan bisa ditiru. Serumit-rumitnya ciptaan manusia itu bisa ditiru Bapak Ibu sekalian. Dulu saya waktu di Jeddah Pak Dokter ya, waktu pulang umroh kan suka ke Jeddah dulu, itu kadang jamaah beli iPhone Ustadz Ginanjar. Tapi harganya 100 real, 200 real itu. Itu dibeli Pak Dokter. Itu sebetulnya ini apa KW-KW, tapi mirip pisan. Cuma mungkin bertahannya 2 minggu gitu. Nggak tahu, karena saya nggak pernah beli itu. Itu iPhone Bapak Ibu, itu mirip itu ya. Itu banyak yang beli di Jeddah. Sementara Bapak Ibu, ciptaan Allah tidak ada yang bisa ditiru. Walaupun menurut kita ciptaan itu sangat sederhana sekali. Bapak Ibu ada di sini yang bisa bikin lalat, silakan. Mungkin lalat itu tidak berharga lah ya. Tepak-tepak gitu ya. Datang kita diusir tepak gitu. Bapak Ibu ada yang bisa menciptakan lalat? Itu kehebatan ciptaan Allah. Dalam kasat mata mungkin dinilai sangat sederhana. Daun misalnya, tapi tidak bisa ada yang bisa menciptakan dengan hal yang sama. Betul ya? Dan itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu.
daun saja ternyata dari ribuan jutaan daun di alam semesta ini, Bapak Ibu, di berbagai hutan belantara, di berbagai spesies tumbuh-tumbuhan, demi Allah tidak ada yang sama. Kalau ada yang sama, Allah tidak layak disebut dengan Al-Musawwir. Masya Allah. Saya merinding Bapak Ibu ya ketika membaca buku kitab ini ya. Demikian Allah sang kreator terhebat di semesta ini. Menciptakan sesuatu dari sesuatu yang tidak ada contohnya, tidak ada dari sesuatu yang awalnya tidak ada, bahkan tidak ada contoh dari sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Allah sang kreator terindah tanpa celah di semesta ini. Salah satunya adalah apa yang Allah ciptakan di tubuh kita ini, Bapak Ibu. Ini semuanya sangat indah yang harus layak kita mulai mensyukurinya itu. Ya. Harus mulai mensyukurinya. Masya Allah. Ini yang keberapa Bapak Ibu sekalian? Kedua. Yang kedua ya, yang kedua. Baik. Yang kedua Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga. Pak Dokter masih ada waktu? Mangga Ustaz, lanjut Ustaz. Baik. Ini saya nanti mohon Pak Dokter waktunya di ini ya. Saya khawatirnya ini. Makna yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Siapa Allah Al-Musawwir itu? Ini makna yang ketiga. Yaitu Allah yang membentuk dan memberikan rupa terhadap sesuatu, Bapak Ibu ya. Terhadap sesuatu. Tetapi Allah sendiri Pak Dokter, itu zatnya itu pasti berbeda dengan apa yang bisa kita bayangkan. Baik, saya ulang. Ini agak lebih dalam Bapak Ibu. Allah yang memberikan rupa dan memberikan bentuk ke seluruh makhluknya yang diciptakannya. Yang satu pun tidak ada yang sama. Namun, Allah secara zat Bapak Ibu, itu pasti berbeda dengan apa yang bisa kita bayangkan tentang bagaimana bentuk Allah itu. Makanya laisa kamitslihi syai'un. Allah itu sama sekali tidak sama dengan apa yang telah diciptakannya itu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh kita membayangkan Allah itu matanya segede gini, jumlahnya segitu, tidak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Demi Allah, apapun yang bisa kita bayangkan tentang Allah itu pasti akan tidak sama Bapak Ibu. Dan apa yang bisa kita bayangkan tentang bagaimana bentuk Allah. Maka jangan pernah memikirkan bagaimana Allah, tapi pikirlah apa yang Allah ciptakan di kehidupan ini. Bentuk ya Bapak Ibu sekalian. Makanya kita lihat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kisah Nabi Musa alaihissalam yang ingin melihat bentuk Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-A'raf ayat 143. Ungdur ila jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni, kata Allah kepada Nabi Musa. Falamma tazalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan. Kata Allah kepada Nabi Musa, lihatlah ke gunung itu. Kan Nabi Musa minta. Enggak apa. Oh, Bapak Ibu ya. Abang. Kata Allah kepada Nabi Musa, ungdur ilal jabal, lihat ke gunung itu. Jika dia tetap di tempatnya, niscaya engkau dapat melihatku, kata Allah. Maka ketika Allah, Bapak Ibu, tazalla, ya, menampakkan. Ini ada yang mengatakan menampakkan bagaimana bentuk Allah. Ada juga para ulama mengatakan menampakkan keagungannya. Pada gunung itu hancur dan Nabi Musa jatuh pingsan sekalian. Ya. Nah ini yang Allah sampaikan Bapak sekalian di surah Al-A'raf ayat 143. Jadi tidak mungkin bagaimana bentuknya Allah itu sesuai dengan bayangan yang bisa kita bayangkan tentang bagaimana Allah itu. Tidak bisa.
Makanya kalau kita Bapak Ibu, kalau kita offline ya Pak Dokter, kalau kita offline misalnya, saya akan ngasih Bapak Ibu itu sebuah tantangan. Silakan gambar satu makhluk yang belum ada sebelumnya. Ini kalau kita offline ya, saya akan kasih Bapak Ibu tantangan begitu. Silakan Bapak Ibu di papan tulis bikin makhluk yang betul-betul tidak ada sebelumnya. Kira-kira ada yang bisa nggak Bapak Ibu sekalian? Saya yakin tidak akan ada yang bisa. Karena pasti nanti dia akan gambar kaki, kan, gambar ini kan itu mah sudah ada sebelumnya. Ya enggak? Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah tidak bisa kita bayangkan dan pasti berbeda dari apa yang bisa kita bayangkan. Laisa kamitslihi syai'. Itu yang membuat Nabi Musa jatuh pingsan Bapak Ibu ya, ketika Allah menampakkan keagungannya, gunung hancur luluh dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Ini menunjukkan kata para ulama, Allah tidak bisa kita bayangkan bagaimana bentuk dan lain sebagainya. Allah memberikan bentuk kepada kita, tapi kita tidak boleh menyamakan bentuk kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu nggak boleh. Allah itu tangannya bagaimana sih? Allah itu kakinya bagaimana sih? Nggak boleh Bapak Ibu. Saya ulang. Allah yang memberikan bentuk dan rupa kepada kita, tapi kita tidak boleh membayangkan Allah seperti bentuk dan rupa kita. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Bapak Ibu nanti, kebayang nggak Pak Dokter? Dalam hadis Jabir yang sangat panjang itu, lewat Imam Muslim, Allah itu nanti membuka tabir, memperlihatkan dirinya kepada kita. Dan apa kata Nabi? Itu senikmat-nikmat kelak di akhirat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Seindah apa Allah ya nanti akan memperlihatkan di hadapan kita di surga, maka itu seindah-indah nikmat kelak di akhirat, dan seakan-akan surga itu tidak ada artinya. Semoga kita kelak bisa melihat ru'yatullah, bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu seindah-indah nikmat kelak ya. Kebayang sama Bapak Ibu sekalian. Kita ciptaannya saja sudah indah seperti ini ya. Kebayang nggak? Seindah apa pencipta kita ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak dan Ibu kelak kerinduan-kerinduan kita kepada Allah ini betul-betul bermuara. Kita semua bisa melihat Allah. Dan Allah hanya sediakan itu bagi orang-orang yang sudah menjadi ahli surga Bapak Ibu. Semoga kerinduan kita ketika disebut nama Allah mengalir air mata kita. Disebut nama Allah bergetar hati kita Bapak Ibu ya. Disebut nama Allah ada kerinduan yang begitu besar kita kepada Allah. Semoga semua itu bermuara kita bisa melihat keindahan Allah kelak di surga. Amin. Ketika kita melihat Allah Bapak Ibu, maka seakan-akan surga itu tidak ada artinya itu. Saya tidak punya kata untuk bisa menjelaskan seindah apa Allah itu. Saya hanya bisa mengatakan kalimat Rasulullah saja. Itu seindah-indah nikmat kelak di akhirat. Nah ini Ibu dan Bapak ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekarang coba Pak Dokter, kalau kita merindukan sesuatu, pasti sesuatu itu kan sudah ada imajinasinya di benak kita kan? Iya Ustaz. Ada itu. Tapi Allah Bapak Ibu coba, ini rindu tuh aneh Bapak. Kita nggak tahu bagaimana dan apa itu. Tapi kita bisa merindukannya luar biasa. Kita misalnya merindukan orang tua kita, memang karena ada memorinya di benak kita, rupanya dan lain sebagainya itu. Ini kita merindukan Allah yang Nabi Musa itu jatuh pingsan Bapak Ibu sekalian ketika Allah menampakkan keagungannya itu. Dan kelak di akhirat seakan-akan surga tidak ada artinya ketika kita sudah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Semoga kita semua dianugerahi oleh Allah untuk mendapatkan anugerah terindah itu. Ru'yatullah, kita bisa melihat Allah. Nah
Nah, ini Bapak Ibu ya yang ketiga, jangan pernah menghayalkan bagaimana bentuk Allah, rupa Allah ya. Karena kita tidak akan mungkin bisa dan pasti akan berbeda bagaimana Allah dan apa yang bisa kita bayangkan di di indera kita ya tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kata Dr. Syekh Ratib An-Nablusi ini ya, siapa Allah Al-Musawwir itu? Yang terakhir Pak Dokter, yaitu sawwarul makhluqat ya, bisyatta anwa'is suwar fahunaka suwar jaliyah wa suwar khafiyah. Jadi Allah yang menciptakan kita, kemudian memberikan bentuk yang berbeda-beda, tidak ada yang sama. Dan Bapak Ibu, ketidaksamaan itu pertama suwar zaliyah, yang kedua suwar khafiyah. Jadi bentuk yang terlihat dan bentuk yang tersembunyi. Allah ciptakan dua-duanya dan tidak ada yang sama. Ini contoh kata beliau Bapak Ibu. Anta tamsakul ka'sil ma. Anda memegang segelas air kata beliau Bapak Ibu. Kemudian kita melihat air itu bersih kan? Jernih Bapak Ibu kata beliau ya, kata Syekh Ratib An-Nablusi. Saya tanya Bapak Ibu. Itu air itu jernih, itu bentuk jaliyah, bentuk khafiyah. Bentuk yang terlihat atau yang tersembunyi? Terlihat. Terlihat Pak Dokter. Dan ternyata Allah itu tidak hanya membentuk yang terlihat, yang tersembunyi pun Allah bentuk. Karena ternyata dalam satu gelas itu banyak banyak apa sih Bu Dokter, Pak Dokter, mikroba apa? Sel. Nah, yang kayak gitu-gitu Pak Dokter. Dan itu tidak sama itu. Itu tidak sama Bapak Ibu sekalian itu. Ini kehebatan Allah. Ketidaksamaan dalam bentuk dan rupa tidak hanya yang terlihat, tapi yang tersembunyi pun tidak ada yang sama. Karena satu gelas ini kan kalau terlihat cuma hanya air putih, tetapi di dalamnya itu banyak apa tadi Pak Dokter? Molekul ya? Molekul atom. Molekul atom itu. Itu nggak ada yang sama Pak Ibu sekali. Nah, kemudian kata Syekh Ratib An-Nablusi, bentuk kita ini Pak tidak ada yang sama. Yang terlihat, yang tersembunyinya pun Pak Dokter nggak ada yang sama. Terkait dengan emosinya, terkait dengan psikologinya, terkait dengan karakter, sifat, termasuk sel-sel darah, sel apa gitu ya. Saya nggak paham Pak Dokter. Sel darah putih, sel darah apa yang dalamnya ini, itu Bapak Ibu punya khusus masing-masing, kehususan yang tidak sama. Serapi itu Allah menciptakan kita Bapak Ibu sekalian. Coba. Aduh, kalau ini kita tadaburi Pak Dokter ya, satu manusia, bentuk rupa yang terlihatnya pun tidak sama, di dalamnya pun Allah susun sedemikian rapi ya, sel, urat saraf ya, dan lain sebagainya itu, DNA-nya Bapak Ibu tidak sama gitu. Termasuk nanti ke karakter, ke sifat, ke emosi, ke apa tidak sama. Ini bagaimana ya kita bisa memikirkan kehebatan ilmu Allah ini ya. Masya Allah. Ini Bapak Ibu, makanya apa pelajaran terbaik yang bisa kita dapatkan dan bisa kita petik dari Allah Al-Musawwir? Bapak Ibu, kita kalau beramal itu jangan asal, harus profesional itu. Itu Bapak Ibu. Karena Allah itu membentuk, menciptakan alam semesta ini indah tanpa celah, itu sebenarnya detail Bapak Ibu. Tidak hanya memberikan spesifikasi soal yang nampak, yang tersembunyi-tersembunyinya pun itu detail dan rapi Bapak Ibu sekalian. Setiap ikan itu kan bentuk tidak sama, di dalamnya pun tidak sama, tentang ininya, tentang itunya itu. Maka kalau kita asal-asalan Pak Dokter, ketika bekerja, ketika beramal, ketika beribadah, ini sangat tidak bersyukur dan tidak belajar dari kehebatan Allah dalam membentuk rupa dan bentuk kita ya, dan seluruh ciptaannya di semesta ini. Maka kata beliau, Bapak Ibu sekalian, kata Syekh Ratib An-Nablusi di ujung kajian tentang ini, ya, beliau mengatakan, nah ini Bapak Ibu ya, sebentar Pak Dokter, ya,
Jadi beliau itu mengatakan bahwa setiap mukmin itu dia harus menjadi orang-orang yang itqan, orang-orang yang profesional dalam apapun. Harus detail, harus teliti, harus cermat. Karena Allah ketika menciptakan alam semesta pun begitu konsepnya ya, sangat cermat, sangat teliti, sampai-sampai setiap satu persatu dari makhluk-makhluknya tidak ada yang sama. Semuanya punya kekhususan, keciri masing-masing yang berbeda, yang tidak sama dengan yang lain. Itu mungkin Pak Dokter ya, yang saya sampaikan di hari ini terkait Allah Al-Musawwir. Saya, Bapak Ibu, sebetulnya mohon maaf, ingin bahas kajian beliau, tapi saya kurang kata-kata Pak Dokter. Jadi apa yang hebat beliau ceritakan, di lisan saya jadi tidak hebat begitu ya, mohon maaf. Karena keterbatasan kata-kata saya, Bapak Ibu, mohon maaf sekali ya. Saya itu baca kitab beliau tuh nangis Bapak Ibu. Betapa indah Allah itu menciptakan makhluknya itu. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa menerjemahkannya dan tidak bisa mewakili kehebatan ulama ini dalam kajian sore hari ini. Saya mohon maaf. Pak Dokter, wallahu a'lam bishawab. Allah, Ustaz. Jazakallah khair, Pak Ustaz. Kajian luar biasa, Ustaz. Terus terang, tadi juga saya menyimak betul awal masih belum paham apa itu Al-Musawwir. Tapi kemudian dengan penjelasan Ustadz yang demikian detailnya, baru sadar bahwa ternyata makna daripada Al-Musawwir sangat dalam sekali Ustadz ya. Sangat, tadi Ustadz menjelaskan bahwa untuk menciptakan suatu makhluk tidak ada yang sama. Bahkan tadi disampaikan bahwa pohon, tadi Ustadz mencontohkan pohon kelor ya. Kalau saya melihat kalau itu kan sama, ya ternyata pun tidak sama. Tidak Bahkan sama. secara detailnya, setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah itu sangat tidak sama, ya. Dan ketika misalnya ada seorang yang mungkin di mata kita adalah orang yang tanda kutip dengan kecacatan, tapi mungkin di mata Allah itu adalah makhluk yang sempurna. Cuman perspektif kita lah yang mengatakan itu adalah cacat. Justru dengan apa yang sampaikan Ustadz barusan, ini memaknai betul makna dari Al-Musawwir yang dikatakan sebagai Allah adalah kreator yang indah, Ustaz ya. Izin Ustaz, tadi disinggung mengenai operasi plastik. Kalau tidak berkeberatan, saya sedikit menyampaikan mengenai fatwa MUI atau Ustaz ya, berkaitan dengan operasi plastik ini. Jadi operasi plastik ini ada dua, ada yang disebut dengan bedah plastik rekonstruktif, ada yang bedah plastik yang sifatnya estetika ya. Kalau rekonstruktif adalah bila tindakan medis itu bertujuan untuk memperbaiki fungsi dan bentuk tubuh yang abnormal ya, karena cacat dan lainnya. Dan ini hukumnya adalah boleh, mubah dengan syarat agar diperbolehkan, dilihat dari sisi manfaatnya. Apakah manfaatnya setelah perubahan itu manfaatnya nyata ataukah tidak mungkinnya. Kemudian juga dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten dan amanah dan aman, tidak membahayakan pasien. Adapun untuk yang bedah plastik estetika atau kosmetik, fatwa MUI membedakan jenis estetika. Satu adalah yang bersifat mengubah ciptaan Allah secara permanen. Contoh memancungkan hidung, mengubah alat kelamin, mengubah sidik jari dan lain. Jadi hukumnya adalah haram. Adapun yang bersifat tahsiniyah, memperbaiki ringan, mempercantik bagian yang wajar, yang bukan mengubah ciptaan secara radikal, katanya diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat, bahan yang digunakan halal dan suci, tidak berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain, dilakukan dengan tenaga ahli dan kompeten. Seperti itu saja. Ya, berarti memang sama Pak Dokter ya dengan fatwa tadi yang saya sampaikan tadi ya Pak Dokter dari ulama-ulama di Timur Tengah. Kalau perubahannya untuk siha itu rekonstruksi ya, siha itu untuk kembali sehat, ini berfungsi anggota tubuh, itu adalah mubah dibolehkan. Tapi kalau untuk tadi letazmil ya, untuk mengubah ciptaan Allah untuk alasan tadi cantik yang tadi kata Pak Dokter, memang itu ulama sepakat haram itu. Seperti mengubah hidungnya dan lain sebagainya. Ya, iya, baik Ustaz. Jazakallah Pak Dokter atas ilmunya, luar biasa. Alhamdulillah. Membacakan Ustaz. Baik, Bapak Ibu, kita buka sesi diskusi sampai jam 17.30. Ini ada sekitar 26 menit ya untuk. Di sini sudah raise hand Ibu Yuniarti. Dipersilakan dengan pertanyaan singkat Bu Yuni. Dipersilakan Bu Yuni.
Iya. Terima kasih Pak Dr. Wedi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya izin bertanya sama Pak Ustadz Dedi. Jadi kan ada tuh Pak Ustadz, misalnya wanita, iya seorang wanita. Ibu Yuniarti, mohon tidak agak kurang jelas. Lebih cantik lagi, padahal dia sejak lahir sudah cantik ya Pak Ustadz. Kalau menurut manusia gitu, tapi dia berpikiran ingin lebih cantik lagi. Ya, ini suaranya ya, tidak jelas. Jadi dirubah wajahnya jadi gimana? Ya. Sudah ketangkap ya. Ya. Ibu Yuniarti mohon izin, ini suara Bu Yuniarti berbelok-bekan, tidak jelas. Tapi pertanyaannya sudah ketangkap oleh Ustadz. Dipersilakan Ustadz. Sudah. Baik Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Nanti saya punya kajian fikih tentang fikih kecantikan ya. Yaitu 2 pertemuan Bapak Ibu ya. Ini saya membedah dari ulama-ulama kontemporer tentang fikih kecantikan. Mungkin kalau ibu-ibu perlu dengan materi ini, mungkin kita bisa sampaikan di lain kesempatan atau di lain program ya. Karena Islam pun itu sangat perhatian Pak Dokter ya, terkait dengan bagaimana makna cantik, kemudian bagaimana syariat itu memandang cantik, dan bagaimana cantik disesuaikan dengan syariat dan lain sebagainya, itu memang ternyata dibahas oleh para ulama kita. Kita menjaga kecantikan, kesehatan, kebugaran, itu mungkin bagian dari syukur kita kepada Allah. Yang pertama, Bu Yuniarti ya, syukur kita kepada Allah. Karena Allah memberikan tubuh ini kan sesuatu yang tidak sederhana Pak Dokter ya, tapi sangat menakjubkan itu. Apalagi kalau misalnya kita bahas secara kedokterannya di tubuh kita, dalamnya itu ada apa saja Pak Dokter ya. Sel otak, wah Bapak Ibu. Merinding ya, betapa indahnya bagaimana cara Allah menyiapkan kita sebagai makhluk yang sangat luar biasa ini ya. Masya Allah. Ini mungkin Pak Dokter nanti bisa nambah ya tentang keajaiban ini ya. Bagaimana cara Allah menyusun tubuh kita dengan sangat indah dalam susunan, dalam bentuk, dalam rupa, dalam fungsi ya. Masya Allah. Tidak ada ciptaan Allah itu yang abasan ya, yang tidak berfungsi Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu tunjukkan di dalam tubuh kita mana ciptaan Allah yang tidak ada fungsinya itu. Kira-kira ada tidak? Allah selain ciptaannya indah, tidak bisa ditiru, menakjubkan, berbeda dengan satu yang lainnya, juga semuanya tidak ada yang abasan, tidak ada yang tidak ada manfaatnya. Bahkan Bapak Ibu di alam semesta ini ada nggak ciptaan Allah yang tidak bermanfaat? Coba apa itu? Kalau ciptaan kita Pak Dokter kadang nggak ada yang tidak bermanfaat ya. Tapi kalau ciptaan Allah seginanya nggak ada satupun yang tidak bermanfaat bagi kehidupan itu. Koruptor Ustaz. Ya? Koruptor. Allah menciptakan koruptor Bu? Koruptor. Tidak bermanfaat Ustaz. Itu manfaatnya untuk menguji keimanan, Bu ya, menguji ketaatan agar kita tidak boleh sama. Itu nggak ada yang tidak bermanfaat ya. Hatta Allah menciptakan makanan yang tidak boleh dimakan pun itu ternyata bermanfaat, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nggak ada yang tidak bermanfaat. Di tubuh kita tunjukkan mana bentuk anatomi tubuh yang tidak ada manfaatnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Masya Allah. Betapa baiknya Allah kepada kita Bapak dan Ibu ya. Nah makanya dengan semua ini Bu Yuniarti, kalau hanya untuk mempercantik ya, tanpa tadi kata Pak Dokter ya, untuk merekonstruksi dan lain sebagainya, itu haram. Ulama tegas menolak haram. Kenapa? Karena kita menuduh apa yang Allah anugerahkan ke dalam tubuh kita itu tidak ada yang
ada yang tidak baik gitu. Tidak ada yang tidak baik, semuanya itu punya kespesialan masing-masing Bapak Ibu. Tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Wedi ya. Makanya ulama kenapa sangat tegas mengatakan haram. Karena akidahnya rusak ini kita ini, seakan-akan di tubuh kita ini ada yang tidak bagus gitu Pak Dokter ya. Ada yang tidak spesial, ada yang tidak indah begitu. Tapi Ustadz, kenapa banyak orang yang sampai operasi plastik begitu Bapak Ibu? Itu biasanya dia punya penyakit. Penyakitnya adalah an-nadratu ilal fawq, selalu melihat yang di atas. Melihat orang yang lebih tinggi, lebih putih, lebih mancung, lebih ini kan begitu Pak Dokter ya. Itu yang menjadi penyakit. Orang-orang itu merasa bahwa dirinya itu tidak sempurna gitu. Ya kayak saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau kita lihat artis Korea misalnya, hidungnya mancung, bibirnya kecil dan mungil. Kita dibalik kan, bibir yang mancung. Hidungnya kecil mungil begitu. Kita kurang bersyukur kepada Allah ya. Padahal, Masya Allah ya. Nah, ini saya tidak perlu jelaskan kembali Bu Yuniati ya, makanya haram kita untuk mengubah ciptaan Allah secara permanen tadi ya, yang seperti Dokter sampaikan, hanya alasan untuk mencari kecantikan itu. Ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak Dokter mohon izin. Ya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Dewi Salihah. Mungkin Dr. Dewi kan seorang dokter ahli, dokter spesialis kedokteran jiwa tadi ya. Masya Allah. Mungkin seringkali beliau berhubungan ada berkaitan dengan pertanyaannya. Saya sengaja Pak ini Dokter bagaimana saya singkat bahasanya biar ada nanti tambahan dari para guru kita ya hari ini. Enggak. Ini Dr. Dewi bertanya, bagaimana Ustaz jika ada yang menginginkan bertemu dengan Allah dengan segera karena dia tidak sanggup menghadapi masalah, jadi ingin mati saja. Nasihat apa yang terbaik pada orang tersebut, Ustaz? Baik Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya. Merindukan pertemuan dengan Allah, merindukan kematian itu adalah tanda a'maqul iman fi hayatil mu'min. Tanda kedalaman iman di hati orang-orang beriman. Itu Pak Dokter. Tetapi meminta kematian tanda keputusasaan. Nggak boleh di antara kita minta kematian kepada Allah Bapak Ibu sekalian. Ya, itu tanda keputusasaan. Bahkan ketika di masa Nabi ada seorang sahabat Pak Dokter ya yang kurus kering saking sakit menahun yang tidak kunjung sembuh itu ya. Sampai seakan-akan hanya kulit terbungkus bukan kulit terbungkus tulang terbungkus kulit saja itu. Kemudian dia minta kepada Allah untuk meminta kematian. Nabi langsung marah dan melarang itu. Apa kata Nabi? Kalau Anda betul-betul ingin mengatakan doa itu, kata Nabi, maka pakailah doa ini. Ya Allah, hidupkan aku. Sekiranya hidup itu baik bagiku, dan wafatkan aku. Sekiranya wafat itu baik bagiku. Itu Nabi ajarkan. Saking kalau kita ingin meminta, karena sahabat ini kan Bapak Ibu, sakitnya menahun ya sampai seakan-akan sudah tidak ada daging gitu. Mungkin dia bahasanya sudah lelah dengan penyakitnya itu, sampai kepada Allah minta kematian. Nabi langsung larang Pak Dokter ya. Kalau Anda ingin berdoa seperti itu, ini berarti kalau Pak Dokter, kalau itu artinya memang ada sesuatu yang mendesak ya, minta sama Allah, ucapkan doa ini. Ya Allah, ahyina atau ahyini, hidupkan aku. Sekiranya hidup itu baik bagiku. Dan wafatkan aku, sekiranya wafat itu baik bagiku. Kita nggak boleh, ya Allah, segera pulangkan aku kepadamu. Nggak boleh begitu. Merindukan kematian, merindukan pertemuan dengan Allah, itu tanda kedalaman iman. Tetapi meminta kematian, gara-gara kita sudah lelah dengan kehidupan dunia, itu tanda keputusasaan, dan itu bukan karakter orang-orang beriman. Tanda keputusasaan adalah orang-orang yang sudah berputus asa dari rahmat Allah, berputus asa dari kasih sayang Allah, dan itu adalah min amali syaitan. Itu jebakan syaitan. Itu kata para ulama terkait dengan seseorang yang meminta kematian. Begitu. Itu mungkin Pak Dokter. Ya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Izin Prof. Enda, apa ada yang sampaikan Prof? Ya mungkin Prof. Enda seringkali kita dapat banyak hal dari guru-guru kita Pak Dokter sore hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof. Enda. Saya mau
menceritakan sedikit tentang pengalaman saya sebagai dokter. Kadang saya tuh dikonsulkan ada anak yang datang sudah remaja tapi dia mengalami gangguan seperti autis atau gangguan mental yang berat gitu. Sehingga kadang-kadang orang tuanya tuh sampai curhat ke saya ya. Ini kalau saya sudah nggak ada, siapa nih yang bakal ngerawat anak ini? Jadi anak itu biasanya kan nggak bisa untuk menolong dirinya sendiri aja, tidak bisa gitu. Jadi si ibunya kadang-kadang curhat ke saya mengatakan nanti seandainya saya sudah tidak ada, siapa yang akan menolong anak ini? Sehingga tetangga-tetangga saya bilang kata si ibu itu bahwa sebenarnya anak ini ada gunanya nggak dilahirkan, seperti itu kira-kira kalimatnya gitu. Itu kalau menghadapi seperti itu mungkin Pak Ustadz bisa memberi bantuan karena nggak sedikit anak-anak yang mengalami hal seperti itu. Padahal kan tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa sebenarnya semua makhluk ciptaan Allah itu pasti dia mempunyai guna, punya fungsi seperti itu. Demikian Pak Ustadz. Masya Allah, jazakillah Prof. Seharusnya memang saya bertanya ke Prof ya, guru kita ya, guru kami semua. Mudah-mudahan Prof Endah senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kita setiap kajian dibersamai guru-guru terhebat kita, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ini berkah ya. Semoga Allah terus membersamakan kita, penuh kebaikan di dunia. Allah bersamakan kita, penuh kebahagiaan sampai ke surga, insya Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian, memang seperti ini ya, Prof Endah ya. Kenapa Allah itu kadang mengambil usia anak kita di usia muda ya gitu. Anak kecil sudah Allah sudah wafat begitu. Secara kasat mata mungkin ini sebuah musibah yang sangat besar Pak Dokter ya. Allah mengambil anak-anak kita di saat kita sedang menaruh cinta yang begitu besar kepada anak-anak kita supaya mereka sehat, tumbuh besar, sukses begitu ya. Malah ketika usia-usia muda sudah Allah ambil. Mungkin secara zahiriyah, Bu Dokter, ini sebuah musibah ya. Tapi ternyata kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, setidaknya 3 hadis saja. Pertama 2 hadis dari Abu Daud, 1 hadis dari Imam Ahmad. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan anak kita di usia muda itu, memang ternyata kalau lihat 3 hadis ini untuk merencanakan ketika orang tuanya pulang ke akhirat, ada yang bisa menolong orang tuanya untuk ke surga. Karena 3 hadis Nabi, ketiga hadis ini ketika anak kita wafat di usia kecil, yang pertama kata Nabi, mereka akan menanti kita di gerbang pintu surga. Yang kedua akan menggenggam baju orang tua kita, baju orang tuanya dan tidak akan pernah dilepas. Di hadis yang terakhir Abu Daud, ketika Allah menyuruh anak itu ke surga kan, karena anak itu pasti ke surga. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, udkhulu ila jannah. Masih kalian masuk ke surga. Apa kata anak ini? Hatta yaji'a bawaya. Kami tidak akan ke surga sebelum membawa kedua orang tua kami. Dan kata Allah, udkhulu antum wa abawaikum ilal jannati bi fadli rahmati. Masuklah kamu ke surga, bawa orang tua kalian, masukkan duanya ke surga berkat rahmatku. Ternyata ini rencana Allah ya. Kenapa mewafatkan anak kita di usia dini? Ternyata untuk memastikan nanti ada anak-anak kita yang akan menyeret kita, menarik kita untuk ke surga itu. Makanya kan kata Nabi, kalau seorang wanita sudah kehilangan anaknya, satu langkah kakinya sudah ke surga, kan begitu Pak Dokter ya? Karena dia sudah disiapkan oleh Allah anak-anak yang akan menyolong dan akan mengajaknya untuk masuk ke surga. Ini hikmah ilahiyah Bapak Ibu ya, yang kadang mungkin nggak bisa ditangkap oleh indera yang indera keilmuan kita yang memang Allah ciptakan, Allah berikan sedikit itu gitu. Segalanya ada hikmah terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tadi betul Prof Endah mengatakan ya, ada anak-anak yang lahir dalam keadaan, kalau dalam bahasa agama mungkin bukan kurang tapi spesial ya begitu, kespesialan. Ini apakah anak-anak tersebut tidak guna Bapak Ibu? Tidak ada yang Allah ciptakan yang abasan, yang tidak berguna dan tidak bermanfaat apapun itu. Ketika misalnya Allah menciptakan anak kita dalam kondisi begitu, Allah sedang menjaga dia agar tidak bermaksiat kepada Allah. Allah memastikan dia ke surga, karena itu pasti ke surga Pak Dokter ya anak itu. Dan dia akan menjadi syafaat bagi orang tuanya nanti kelak di surga. Akan menolong orang tuanya. Apalagi ketika orang tuanya mengurus dan penuh kesabaran, Allah bersihkan semua dosa-dosanya.
Makanya kalau kata para ulama, kalau orang memahami seperti ini, maka sebetulnya dia sedang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Pak Dokter. Dia punya anak yang pasti akan ke surga, yang pasti akan menolongnya ke surga, dan ketika dia merawat anaknya yang punya kebutuhan khusus itu, Bu Prof ya, Allah sedang menderaskan pahala, kan kata Nabi, besarnya pahala bergantung kepada beratnya ujian. Setiap anak akan memberikan ujian kepada kita, Pak Dokter. Dan itu ladang pahala buat kita semua, betul kan? Dan kata Nabi, semakin berat ujian dari anak, semakin besar pahala bagi orang tuanya. Inna idomil jaza ma'a idomil bala. Dan yang terakhir, ketika kesabaran orang tua dalam merawat anaknya itu, ternyata itu menjadi lumbung ampunan yang sangat indah bagi kedua orang tuanya. Di hadis Muslim, Nabi mengatakan, Allah bersihkan dosa-dosanya sebagaimana pepohonan menggugurkan semua dedaunannya. Ini manfaat nggak Bapak Ibu semua ini? Sekali. Makanya tidak ada yang sia-sia. Tapi mungkin nanti Bu Dokter menyampaikan dengan keilmuan Bu Dokter ya. Kalau saya kan syariat ya, jadi hanya begitu. bisa menyampaikannya. Nanti Bu Prof mungkin nanti bisa menyempurnakan. Tetapi seperti itulah hikmah ilahiyah yang Allah siapkan bagi keturunan kita yang seakan-akan memiliki kebutuhan khusus seperti tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Prof atas ilmunya Ya. hari ini. Terima kasih Pak Ustaz, sangat jelas. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Masya Allah. Bapak Ibu ini mohon maaf nih kebetulan Dokter Wedi, suaranya hilang Prof. Dok. Bu Tuti hadir nggak, Teh Fida? Tuti lagi Mana Bu Tuti? Aduh Bu Tuti, kenapa nggak ada kameranya ini Bu Tuti? Hapunten Pak Ustadz. Sehat senantiasa Bu Tuti ya. Amin, hatur nuhun Pak Ustadz. Sama-sama. Ini Pak Dokter mungkin sedang ada gangguan internet mungkin ya? Mangga diserahin sama Bu Tuti. Oh ada. Punten oke-nya Pak Ustadz. Mohon maaf, aduh ini jaringannya lagi masalah sesaat hilang. Izin Ustaz, kita cukupkan sekian Ustaz. Ini mohon maaf nih karena waktu juga. Betul. Sudah akhiri lagi. Berapa menit lagi azan maghrib, Pak Dokter, mohon izin. Betul. Ya. Nanti Bapak Ibu yang baru bergabung di kajian MT Sahabat Surga, kita akan kirim catatan kajian dari Teh Suci dan nanti ada rekaman dari YouTube ya. Mungkin nanti akan dikirim di grup. Mungkin juga nanti kita punya WA sahabat Usded ya. Mungkin nanti bisa di-share di grup. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke grup WA Sahabat Surga, mungkin bisa mencantumkan nomor HP ya di message, biar nanti oleh kita dimasukkan ke grup WA di Sahabat Surga, insyaallah. Siap, Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, izin Ustaz, kita akhiri aja pertemuan sore hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sedayana sekinanjar hatunut teh nenek. Pak Ustaz Dedi. Kalau hadir Alhamdulillah. Semoga sehat Pak Ustaz. Amin jazakallah Teh Meti. Ketemu lagi alhamdulillah, kemarin ketemu di Buah Batu ya. Mohon. Alhamdulillah katinggal sehat. Sehat seterusnya.